Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah yang berada di MTS Negeri 7 Kuningan. Yang pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang struktur kurikulum yang berada di MTS Negeri 7 Kuningan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang baik dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berada di MTS Negeri 7 Kuningan. Struktur kurikulum yang berada di MTS Negeri 7 Kuningan ini terdiri dari 16 mata pelajaran yang akan kalian laksanakan setiap pekannya. Apa saja mata pelajaran-pelajaran itu? Yang pertama yaitu 4 mata pelajaran PAI terdiri dari Quran Hadis, fikih, SKI, dan akidah akhlak, yang lama jamnya setiap pekan itu adalah 2 jam kali 40 menit. Ditambah lagi ada pelajaran umum. Yang pertama yaitu bahasa Arab 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, PKN 3 jam pelajaran, kemudian bahasa Inggris 4 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, kemudian IPS 4 jam pelajaran. Itu setiap pekannya. Ditambah Penjas 2 jam, prakarya 2 jam, kemudian seni budaya 2 jam. Ditambah selain itu ada 2 mata pelajaran mulok yang terdiri dari bahasa Sunda sebagai bahasa daerah kita 1 jam, dan tahfidz sebagai hafalan bagi kalian untuk masa yang akan datang 1 jam. Sehingga jumlah total setiap pekannya kalian akan menerima 16 mata pelajaran dengan jumlah jam 46 jam pelajaran. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalian akan menjadi anak yang soleh-solehah, karena pertimbangan pendidikan agama dan pendidikan umum berbeda dengan pendidikan yang berada di SMP atau sekolah-sekolah umum, sehingga kita akan menjadi dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita doakan setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia, baik di akhirat. Anak-anakku, berhubungan dengan mata pelajaran yang tadi pasti berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bagaimana caranya kalian akan menerima kegiatan belajar mengajar? Berbeda seperti kalian belajar di MI atau di SD. Pelajaran di MI atau di SD mungkin kalian mulai jam 7.30 kemudian selesai jam 12 atau jam 12 lewat. Tetapi untuk di MTS Negeri 7 Kuningan, kalian mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di MTS Negeri 7 Kuningan. Di antaranya, kalian harus sudah berada di MTS Negeri 7 Kuningan yaitu jam 6.40. Untuk apa? Untuk pertama mempersiapkan kegiatan tersebut. Karena kegiatan-kegiatan di MTS Negeri 7 Kuningan itu sudah fix jam 6.40. Sehingga sebelum jam itu kalian sudah ada di sekolah. Seperti apa kegiatannya? Nih, untuk hari Senin itu jam 6.40 sudah ada di lapang untuk mempersiapkan kegiatan upacara bendera selama 20 menit. Kemudian jam 7 melaksanakan tata upacara bendera. Kemudian selama 40 menit selanjutnya dan sampai jam 9.40 kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Baru jam 9.40 kita akan melaksanakan istirahat untuk menyegarkan tubuh kita. Nanti jam 10 masuk kembali belajar selama 3 jam pelajaran sampai jam 12. Setelah jam 12 anak-anak harus kumpul lagi di musola, itu untuk mempersiapkan sholat duhur selama 40 menit. Sehingga dari jam 12 sampai jam 12.40 kalian melaksanakan sholat duhur berjamaah setiap saatnya. Kemudian setelah jam 12.40
kita masuk ke kelas, melaksanakan kegiatan belajar mengajar kembali, yaitu sampai jam 14. Baru setelah jam 14 kalian mungkin ada yang pulang, mungkin juga ada yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu berbeda dengan hari Senin pada pagi harinya. Yaitu kalau pada pagi harinya kita tetap masuknya jam 6.40, tetapi yaitu pelaksanaannya yaitu melaksanakan pembiasaan bagi kalian, sehingga kalian mudah-mudahan seperti ini nanti setelah dewasa sudah biasa. Apa yang dilaksanakannya? Yaitu kita akan pertama melaksanakan sholat duha bersama-sama. Kemudian setelah itu mengaji bersama. Kemudian ada khitobah. Nah, itu sampai jam 7.40. Setelah itu sama seperti hari Senin yang tadi Bapak jelaskan. Berbeda untuk hari Jumat. Paginya sama seperti hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, tetapi siangnya selesai pembelajaran itu jam 11.30 untuk mempersiapkan sholat Jumat bagi laki-laki dan sholat duhur untuk perempuan. Nah, setelah itu, setelah sholat Jumat berjamaah baru selesai, boleh pulang ke rumahnya masing-masing, atau kalau yang ada kegiatan ekstrakurikuler melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga mudah-mudahan seperti itu nanti kalian menjadi orang-orang yang terbiasa pertama membaca Al-Quran, sholat duha, kemudian belajar tentang agama dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan di awal, pada saat awal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mudah-mudahan tercapai oleh kalian. Anak-anakku, siswa-siswi peserta Matsama MTs Negeri 7 Kuningan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut tadi, bahwa pasti ada waktu-waktu yang harus kita laksanakan, yaitu berkenaan dengan kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan saat ini seharusnya kita masuk bersama itu tanggal 13 Juli 2020. Karena sekarang ini keadaan masih COVID-19, maka kegiatan pembelajaran secara formal di sekolah itu dipindahkan ke rumahnya masing-masing. Tetapi tetap kalian harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Nah, kalender-kalender pendidikan itu sama di sekolah-sekolah yang lainnya. Kita akan melaksanakan ulangan semester, akan melaksanakan ulangan harian, akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang persis sama seperti di sekolah. Kalau kejadiannya yaitu abnormal atau kegiatan di rumah. Tapi kalau kegiatan di sekolah, mungkin kalian akan bertemu yang tadi itu diselenggarakan di sekolah. Nah, selanjutnya setelah kegiatan-kegiatan ini tadi seperti tadi dijelaskan, kita akan melaksanakan kegiatan yang tadi itu sampai jam 14. Maka setelah itu kita akan melaksanakan ekstrakurikuler. Di MTs Negeri 7 Kuningan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak semua bisa memilih dan memilah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan. Karena ekstrakurikuler sebuah jembatan untuk mengembangkan minat kalian. Jangan kalian salah pilih untuk memilih ekstrakurikuler. Bapak tekankan kalau kalian ingin memilih kegiatan ekstrakurikuler, sesuaikan dengan kemampuan kalian, keinginan kalian, cita-cita kalian ke depan. Sehingga apa? Yang kita harapkan akan dikembangkan dalam ekstrakurikuler. Di MTs Negeri 7 Kuningan insya Allah ada 24 cabang ekstrakurikuler. Nah, kalian bisa memilih 1 atau 2 saja. Karena kalau terlalu banyak, kalian terlalu capek sehingga terlalu lelah. Maka
diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan satu ekstrakurikuler, tetapi boleh memilih satu lagi ekstrakurikuler lain. Maka dapat tekankan, pemilihan ekstrakurikuler pilihlah sesuai dengan kemampuan untuk mengembangkan apa-apa yang ada pada diri kalian. Anak-anakku, peserta Massama MTs Negeri 7 Kuningan tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, apa yang ingin diperoleh oleh MTs Negeri 7 Kuningan selain kemampuan-kemampuan yang ingin dan diharapkan oleh orang tua, tetapi ada target nilai bagi kita. Target nilai itu artinya ada target minimal untuk menyelesaikan program setiap mata pelajaran. Itu namanya KKM. Artinya apa KKM itu? Kriteria ketuntasan minimal. Maka berapa KKM MTs Negeri 7 Kuningan? Sudah seperti biasa di tahun 2019-2020 KKM MTs Negeri 7 Kuningan dari mulai kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu nilainya 75. Maka pada saat kalian menyelesaikan sebuah kegiatan atau pembelajaran setiap KD kompetensi dasar, maka nilai terkecil dari kalian itu harus 75. Bagaimana yang tidak 75? Pasti ada namanya pengayaan untuk mencapai itu. Ada mungkin tugas atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain untuk mencapai itu, sehingga kalian bisa menuntaskan ke KKM tersebut sehingga nilai setiap KD-nya minimal 75. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kalian, tidak hanya diam di kelas, nongkrong dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai nilai KKM tersebut, yaitu nilai minimal yaitu 75. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah ya, setelah tadi Bapak jelaskan nilai minimal, seperti apa sih kegiatan belajar mengajar di MTs Negeri 7 Kuningan? Kegiatan belajar mengajar di MTs Negeri 7 Kuningan bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa di lab, karena alhamdulillah MTs Negeri 7 Kuningan lab IPA sudah ada, lab komputer sudah ada. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan itu akan menunjang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di MTs Negeri 7 Kuningan, menjadi kalian menjadi anak-anak yang terampil secara fisiknya, akhlaknya juga mumpuni. Nah, maka pembelajaran itu harus baik dan kalian harus aktif melaksanakan kegiatan itu. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa berupa individual, kelompok dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau seperti itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, kalian dapat mencapai apa yang kita harapkan, sehingga nanti setelah lulus dari MTs Negeri 7 Kuningan, kalian menjadi anak-anak yang mumpuni, yang siap pakai di kalangan masyarakat, sehingga kalian dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berada di MTs Negeri 7 Kuningan, program-program yang di MTs Negeri 7 Kuningan setelah kegiatan Massama dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan nanti kita kegiatan belajar mengajar mulai di hari Kamis. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang siap pakai setelah nanti 3 tahun yang akan datang lulus, sehingga kalian menjadi anak yang diharapkan oleh orang tua dan dibanggakan oleh orang tua, dan menjadi anak-anak yang handal untuk negeri tercinta ini.